Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan GMer yang saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan ruang dan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama live atau langsung via FB. Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih semua antusiasnya. Terima kasih atas semua partisipasinya mau terus stay di channel Aang Center ini. Bapak dan Ibu sekalian, rekan-rekan GMer yang saya hormati dan selalu saya banggakan dimanapun dan kapanpun, sesuai dengan yang terjadi Bapak Ibu sekalian, sebelum jauh-jauh hari saya memulai live ini, dari mulai judulnya itu berpikir sebelum bertindak, bergerak sebelum terdesak. Nah, kemudian setelah itu saya memberi judul lagi. Jadi kalau tantangan setiap hari terus berganti, tapi semangat dan impian tidak boleh mati. Nah, gitu. Nah, kemudian saya lanjutkan lagi. Yang pertama, berpikir sebelum bertindak, bergerak sebelum terdesak. Kemudian yang kedua, saya memberikan judulnya itu adalah situasi dan kondisi terus bergerak, semangat dan tapi semangat dan impian. Juga saya memberi judul lagi mengenai kekuatan hati hasil koordinasi akan selalu menjadi solusi untuk revolusi diri. Nah, untuk apa sih Bapak Ibu sekalian merevolusi diri ya? Wabah pandemi corona masih terus bergerak, terus berjalan, dan alhamdulillah dari nilai yang saya lihat secara keseluruhan terus membaik bangsa Indonesia ya. Mudah-mudahan terus membaik. Jikalau Bapak Ibu sekalian melihat dari dari kita lihat di media, sungguh sangat luar biasa ya, antara pro, kontra dan lain sebagainya. Nah, kemudian terus pandemi bergerak sampai lockdown di beberapa wilayah itu benar-benar dibekukan ya aktivitas. Nah, Bapak Ibu sekalian, apakah kita harus menunggu sampai pandemi ini untuk bergerak? Tetap bergerak dalam situasi dan kondisi apapun dengan cara yang ya. Oke Bapak Ibu sekalian, jadi kalau berbicara di sini kita nih boleh larut nih di dalam hal kekhawatiran. Boleh khawatir, boleh. Tetapi jangan terlalu lama Bapak Ibu sekalian ya. Kalau misalkan terlalu lama lah kita larut di dalam kekhawatiran tersebut, di mana kekhawatiran tersebut akan berwujud menjadi sebuah kenyataan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengambil tema ya seperti judul, bahwa mengevaluasi takdir untuk merevolusi nasib. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan GMer nggak usah panik dulu dan ya mengenai takdir dan nasib. Ini versi Gusmus aja ya, versi Gusmus. Versi yang lain, arti takdir itu apa, arti nasib itu apa,
Nah, ini versi saya, Ibu sekalian ya. Versi saya yaitu kita mengevaluasi ya, mengevaluasi takdir untuk merevolusi nasib. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau berbicara bahwa takdir dan nasib, takdir itu sendiri apa, nasib itu sendiri apa. Nah, menurut versi Agus Muslim, Gusmus, bahwa takdir itu adalah segala sesuatu yang terjadi dari detik ini ke belakang. Nah, kemudian yang kedua itu ada nasib ya. Sebelum kita bagaimana mengevaluasi takdir, bagaimana merevolusi nasib, kita dari pengertian aja dulu ya. Jadi kalau berbicara nasib itu adalah segala sesuatu yang terjadi dari hari ini ke belakang. Nah, kemudian juga yang kedua, pengertian dari nasib itu sendiri adalah segala sesuatu yang terjadi dari hari ini ke depan ya. Nah, itu berbicara takdir dan nasib, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kemudian setelah kita berbicara takdir dan nasib, banyak orang yang mengatakan bahwa kalau berbicara bagaimana nasib saya ke depan ya, setelah takdir yang terjadi dan lain sebagainya ya, ada yang mau mengenai takdir dan nasib ini. Nah, kalau berbicara bahwa sebelum jauh-jauh hari Bapak Ibu sekalian, sebelum 2020 ini dilewati ya, kita semua mengenal dengan sebuah istilah become gold for the golden life. Nah, kalau berbicara bahwa kita harus menjadi emas untuk sebuah kehidupan keemasan gitu loh, untuk kehidupan keemasan. Jadi kita harus menjadi emas, become gold, menjadi emas for the golden life, untuk kehidupan emas. Oke, untuk kehidupan emas. Nah, itu didentumkan semua bersorak-sorai Bapak Ibu sekalian ya, become gold, wow, menjadi emas. Nah, seseorang yang menjadi emas biasanya Bapak Ibu sekalian, wow, berkilau. Kenapa harus emas? Karena sekali lagi emas itu dikenal ya oleh semua kalangan masyarakat. Bahkan anak kecil pun mengenal yang namanya emas. Oke, itu filosofinya Bapak Ibu sekalian. Kemudian emas harganya itu relatif stabil, bahkan cenderung naik. Ketika pun menurun harga emas itu Bapak Ibu sekalian, jadi naik lagi ya, tidak lama. Kemudian emas itu sendiri dimanapun yang namanya emas, kapanpun itu semua orang mengenal dan mengatakan bahwa emas itu adalah sesuatu yang sangat istimewa ya. Nah, itulah berarti filosofinya. Oke, bagi yang mau menjadi emas, bagi yang mau menjadi emas, maka haruslah kita ini menjadi emas tadi ya, seperti tadi. Jadi pertama, menjadi emas itu ya dikenal oleh semua kalangan masyarakat. Kemudian emas itu tetap menjadi logam yang mulia ya. Kemudian sesuatu yang mulia. Kemudian emas itu juga bisa di tengah resesi, emas itu Bapak Ibu sekalian justru malah naik ya. Oke, ratingnya seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau berbicara for the golden life, ini kehidupan keemasan hidup. Jadi kalau berbicara bahwa ketika didentumkan, wow gitu,
Bapak Ibu sekalian, jadi kalau berbicara 2020 itu akan kemilau, akan terus ratingnya naik ya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kalau berbicara hal yang demikian ya, hal yang demikian, bahwa kehidupan emas itu hanya akan dinikmati oleh orang-orang yang menjadi emas ya. Jadi emas, sekali lagi jadi emas. Jikalau jadi emas, maka keemasan hidup itu akan ternikmati. Maaf Bapak Ibu sekalian, di sini bukan berbicara nominal ya. Bukan berbicara nominal. Kenapa juga kita harus menjadi emas? Sementara kalau yang lain apa? Terserah yang lain mau jadi apa ya. Dan kita juga nggak usah mengutak-ngatik hidup orang lain ya. Karena kita sendiri disuruh oleh Sang Maha Pencipta itu hasibu qobla antu hasabu. Jadi kita evaluasi diri sebelum kita dievaluasi orang lain. Nah Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan JMer dimanapun berada, dari barat sampai ke timur, kalau kita lagi berbicara nih, kalau berbicara takdir ya, takdir kita sendiri sebagai manusia Bapak Ibu sekalian, berbicara perubahan nih, perubahan dari waktu ke waktu. Oke. Bagi yang sekarang sudah merasakan sebuah kenikmatan hidup, alhamdulillah, semoga kenikmatannya itu terus berlanjut ya, semoga Allah menjaganya. Oke. Bagi yang biasa-biasa saja, mudah-mudahan hidupnya nggak biasa-biasa saja. Jadi kalau misalkan hidup yang biasa-biasa saja, itu adalah hidupnya yang mengalir biasa-biasa saja. Kalau orang yang mengalir biasa-biasa saja, dari comberan kemudian ke sungai yang kotor, setelah sungai yang kotor, hidup yang biasa-biasa saja, sungai yang kotor kemudian ke sungai Payau, setelah ke sungai Payau kemudian ke laut aja ya. Jadi hidup yang biasa-biasa itu maka akan ke laut. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kenapa kita harus hidup itu istimewa ya? Hidup itu istimewa karena kalau berbicara istimewa, ya itulah sesuatu yang mulia, itulah gold. Hibar buana pancasona. Oke, kalau berbicara kemarin bahas mengenai hibar buana pancasona sih Bapak Ibu sekalian, karena kita harus demi ini terus menggonjang-ganjing, ini terus, dan setiap individu kebayang rekan-rekan sekalian, jikalaulah terus oleh ilmu ya, tidak disirami terus oleh ilmu, kebayang hati kita itu akan gampang berubah ya, karena yang mendominasi daripada hati itu kalau tidak disirami oleh ilmu, jadi mendominasi hati ya, bukan bekerja samanya, jikalau bukan ilmu yang mendominasi orang tersebut, jikalau ilmu menyirami tersebut, liver itu ini hubungannya dengan jantung. Tapi jikalaulah selalu dekat dengan ilmu, maka liver ini hubungannya akan lebih dekat. Apa yang membedakannya Bapak Ibu sekalian? Apa yang membedakan seseorang jikalau livernya itu didominasi oleh otak, livernya itu didominasi oleh otak, livernya itu didominasi oleh jantung. Jadi kalau berbicara liver didominasi oleh otak,
akan terjadi kolaborasi. Ketika liver itu mengatakan bisa, maka di otak tersebut ada hormon endorfin atau disebut juga hormon bisa. Ya, ketika hati ini mengeluarkan P450, maka otak juga akan mengeluarkan endorfin, sehingga terjadilah sebuah kekuatan autoimun, ya, satu kekuatan antibodi. Jikalau orang itu dominasi atau sering diingatkan ilmu. Sekali lagi, bahwa jikalau seseorang itu sering diingatkan oleh ilmu atau mau mendekat dengan ilmu, maka livernya tersebut, hatinya tersebut akan dekat dengan akalnya. Selalu saling menguntungkan antara akal. Begitu secara pasti alam. Seorang itu dekat dengan nutrisi atau ilmu, nutrisi otak atau ilmu, livernya itu akan terus saling menguatkan antara otak dan livernya itu saling menguatkan. Jikalau seseorang itu menjauh saja sebentar dari ilmu, satu, adanya keraguan. Ya, keraguan. Yang kedua, menyalahkan. Nah, oke, sekali lagi. Satu, adanya keraguan. Yang kedua, menyalahkan, ya. Menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri, ya itu. Jadi jikalau seseorang itu adanya keraguan, adanya menyalahkan. Nah, kemudian membenarkan apa yang orang lain salahkan terhadap kita. Oke. Maka organ liver itu akan secara otomatis berhubungan langsungnya itu nggak langsung ke otak. Tetapi liver ini berhubungan dulu dengan jantung. Organ yang paling cepat dipengaruhi di tubuh manusia adalah organ jantung. Sebagai contoh, jikalau saat ini Anda merasakan sedih, ketika ada suatu kalimat, ada suatu pandangan, ada suatu pendengaran yang menyenangkan, maka secara otomatis yang tadinya menjadi beraturan, jantungnya tenang lagi, livernya. Oke. Nah, tapi jikalau sekarang bahagia, kemudian orang tersebut itu pada detik selanjutnya dia melihat sesuatu yang tidak dienakan, maka secara otomatis Bapak Ibu sekalian, si jantungnya berubah. Dari perubahan jantung tersebut juga detaknya berubah, liver juga komposisinya berubah. Nah, jadi disinilah keuntungannya orang yang mau mendekat dengan ilmu. Jadi jikalaulah sebuah pepatah dari Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya, jikalaulah ya, maka mendekatlah dengan ilmu, maka bahagia akan menyertaimu atau mendatangimu. Selama ini orang banyak yang mencari-cari kebahagiaan, Bapak sekalian. Nah, tetapi malas untuk berdekat dengan ilmu, dekat dengan ilmu. Nah, secara otomatis kalian dia akan menjadi pekerja ya tersebut, ya. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau berbicara kita mencari-cari kebahagiaan, kita itu sama dengan begundal, ya, atau pekerja dari rasa bahagia itu sendiri.
berarti bukan menikmati rasa bahagia tersebut, tapi kita diombang-ambing dalam kebahagiaan, oleh kebahagiaan tersebut. Seperti hanya fata morgana gitu, seolah-olah ini akan bahagia, tetapi tapi mendekat dengan ilmu, apa sih ilmu itu? Rangkaian keterangan dari Allah untuk memperlakukan alam semesta ini yang kesemuanya tergantung kepada Allah, ya, yang isinya adalah wahayat, satu ilmu untuk hidup dan menghidupi orang lain. Nah itu nilai. Nah itu Bapak Ibu sekalian, sedikit saya berbicara di sini. Jadi saya kenapa harus membawa dulu alam pikiran ke sana? Karena Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan JMer yang saya banggakan, kalau berbicara bahwa ilmu marketing, nah, kita lihat tadi dari Master Roni ya, dari video Master Roni yang sangat luar biasa. Terima kasih Mas Roni. Nah kemudian dari Aang, dari rekan-rekan yang lain itu ada ilmu marketingnya sangat luar biasa. Kemudian juga hal-hal yang lain ya, hal-hal yang lain mengenai bagaimana cara penjualan tadi, seperti misalkan Teh Hani sama Teh Mary tadi, acara live-nya sangat luar biasa. Terima kasih Teh. Oke, tapi saya di sini akan lebih cenderung Bapak Ibu sekalian, kita mengevaluasi dulu ya, mengevaluasi takdir untuk merevolusi nasib. Oke, balik lagi kepada pokok yang semula. Di tengah-tengah pandemi corona ini, Bapak Ibu sekalian, kita nggak bisa menunggu ya, nggak bisa menunggu karena sekali lagi kalau berbicara menunggu begitu tah, tidur aja ngunyem gitu dan lain sebagainya ya. Nah sementara kebutuhan hidup itu meningkat dalam posisi social distance ini, sementara kalau kita tidak berusaha, kita tidak mempunyai cara, kita tidak menjalankan cara bagaimana menjadi fitrah ya di kondisi gini, saya yakin itu semua hal pandemi ini akan menjadi sebuah nightmare, mimpi buruk. Perlu dipahami rekan-rekan JMer semua, kalau berbicara pandemi sekarang ini sebetulnya bukan dari akhir sebuah bukan kesengsaraan, bukan akhir dari sebuah cobaan, tapi rekan-rekan JMer semua, justru sekaranglah awal dari sebuah tantangan hidup yang harus kita hadapi. Kudu ku urang ditagenan jeung urang boga carana rekamana urang kunaon urang make kudu nagenan ieu. Kenapa kita harus menghadapi tantangan ini? Karena kita harus siap ya. Siap dengan berbagai situasi dan kondisi yang rekan-rekan JMer semua, berbicara lagi, balik lagi ke takdir dan nasib. Kalau berbicara takdir dan nasib, maka takdir itu sendiri adalah segala sesuatu yang terjadi dari detik ini ke belakang. Oke, kita dari kemudian yang satu lagi nasib ya. Kata pepatah juga mengatakan bahwa takdir itu tidak akan pernah bisa dirubah. Oke, takdir itu tidak akan pernah bisa dirubah, tetapi nasib itu 100% bisa kita rubah. Nasib 100% bisa kita rubah. Baik sekalian ya, kenapa semua ini harus terjadi? Sesuatu apapun kama salihah batin ya, hatta sebesar biji sasawi sekalip,
itu tetap akan menjadi mempunyai guna dan manfaatnya jikalau manusia mau dikrun, mau berpikir dengan ilmu Allah ya. Jadi kalau berbicara bahwa corona ini wabah, ya wabah. Corona ini menyusahkan, ya menyusahkan. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, jikalaulah mau berpikir dari kita menyerap tantangan tersebut dan kita menanyakan benar kita percayai, nah maka disitulah akan terjadi solusi. Nah itu ya. Oke, kalau berbicara benar gak manusia itu takdir dan nasibnya itu jelek? Tergantung ya, tergantung dari mana kita mau menyikapinya, tergantung dari kita mau berpikirnya dari mana. Yang pertama, benarkah manusia itu mempunyai takdir ya? Kalau kita merasa bahwa kita ini mempunyai takdir yang jelek, mari kita ungkap semua bahwa takdir manusia itu tidak jelek. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, takdir manusia ditakdirkan harus keluar ya dari ibu kita ketika melahirkan, dan dipahami bahwa tidak akan pernah ada proses kalaulah tidak ada pembuahan ya. Dan rekan-rekan semua sangat tahu ya, sudah sangat tahu bahwa manusia itu tidak akan pernah ada konsep, tidak ada ovum dan spermatozum yang paling kuat. Jadi kalau sperma dari ratusan juta sperma, nah maka hanya sperma yang paling kuat lah yang menuju kepada tuba palopi ya, atau sel kantung telur perempuan. Nah kemudian sel telur perempuan juga tidak akan pernah bisa membuahi sperma yang kuat tersebut jikalau ovum tersebut itu tidak kuat. Nah maka sperma dan ovum yang paling kuat itulah yang bersatu. Oke. Manusia pertama berarti karena adanya sperma dan ovum yang paling kuat. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, kalau berbicara manusia itu adalah makhluk ciptaan Allah, sempurnanya apa? Kok malaikat gimana gitu? Malaikat itu luar biasa, 600 dimensi lagi Bapak Ibu sekalian. Malaikat itu tidak bisa memilih. Nah, tetapi manusia itu sendiri, manusia ya, itu diberi akal. Oke. Dari pengertian kemarin, akal itu adalah sama dengan manusia itu bisa memilih ilmu yang baik ya. Oke. Nah, ketika disebut sempurna, mempunyai dengan yang lainnya. Nah, kemudian manusia itu juga diberi perangkat ya, perangkat khususnya satu sam'a, absor, afidah, telinga, mata dan hati ya. Telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, dan hati untuk merasakan apa yang terjadi. Nah, itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian juga kalau berbicara takdir, nah ada yang takdirnya nih, ada yang dari hari ini ke belakang merasa bahwa hidupnya itu tidak menentu. Bagaimana ke depan? Hidup saya aja nggak menentu, bagaimana nasib saya ke depan ya. Nah gitu ceritanya. Oke, kita pahami bersama, ada sebuah istilah lagi nih yang selalu menjadi paradigma yang mungkin salah. Yang pertama, kalau kita pernah melakukan kesalahan
di masa lalu ya. Masa lalu ini dari detik ini ke belakang, berarti kan melakukan kesalahan di masa lalu. Sering ada yang menganggap bahwa nasi sudah jadi bubur. Oke, pertama. Dan yang kedua, jikalaulah beling itu sudah retak, nah, jikalaulah keramik itu sudah retak, jikalaulah kaca itu sudah retak atau hancur, maka kaca tersebut itu tidak bisa kembali. Kata itu yang menjadi tantangan ya. Kalau saya nasi menjadi bubur, kemudian kaca atau keramik juga sudah pecah, berguna lagi, tidak percuma melakukan sesuatu kebaikan pada orang yang sudah tidak percaya, katanya gitu. Oke, ini berbicara takdir dan nasib dulu ya, supaya kita bisa mengevaluasi takdir untuk merevolusi nasib. Oke, kalau Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan JMR sekalian pernah lihat, pernah ke tempat tersebut, tempat ya, rekan-rekan JMR, kalau berbicara secara faktual nih, bubur tidak mungkin kembali lagi ya, bubur itu tidak akan lagi. Oke, nilainya makanan pokok atau itu makanan yang bisa mengenyangkan. Nah, kita pahami di lapangan Bapak Ibu sekalian ya, bahwa sekali lagi, dan bubur sekarang lebih mahalan mana? Cara garis besar Bapak Ibu sekalian, jikalaulah nasi yang sudah menjadi bubur sudah hancur ya, kepingan nasi itu hancur menjadi, maka jikalaulah bubur kasih bumbu dan bubur tersebut itu dikasih suiran daging dan lain sebagainya, maka nilai dari bubur tersebut juga akan jauh lebih mahal dibanding dengan harga nasi. Oke, bahkan 1 liter nasi, satu mangkuk bubur sekarang banyak yang lebih mahal dari 1 liter 1 kilogram nasi ya, 1 kilogram beras. Oke, nah perlu dipahami begitu dengan kehidupan. Jadi tidak ada kata terlambat ya, tidak ada kata terlambat, apakah itu urusannya sudah tua, saya masih muda, mohon maaf di sini yang muter-muternya. Oke, jadi jadikan kalau nasi sudah menjadi bubur, jaringan, nah tidak, jangan berputus asa rekan-rekan JMR semua ya, karena semua ada solusi nih. Oke ya, jadi jadikanlah bubur yang istimewa, maka harganya itu akan jauh lebih mahal dari harga 1 kilogram beras. Padahal untuk 1 kilogram beras, rekan-rekan sekalian, harganya bisa menjadi beberapa puluh mangkok bubur dari sebuah bubur ya. Yang kedua, kalau Bapak Ibu sekalian atau rekan-rekan sekalian pernah ke satu tempat di Yokohama, Jepang, ada satu teknik yang namanya itu kintsugi kalau nggak salah. Oke, satu teknik kintsugi. Teknik kintsugi tersebut adalah kintsugi ya,
ditulisnya KIN STUGI, kintsugi. Teknik kintsugi tersebut adalah teknik shogun ya namanya itu. Jadi itu berawal dari sebuah dinasti dulu ketika Jepang menjajah Cina. Nah, teknik kintsugi tersebut adalah sebuah teknik di mana jikalaulah ada keramik yang retak, karena keramik dari kerajaan Cina itu sangat mahal harganya, dan di perjalanan ada yang namanya yang keramiknya itu hancur. Oke. Nah, teknik kintsugi tersebut pertama nih, sebelum ada teknik kintsugi tersebut ada, banyak orang yang menyatukan keramik itu dengan lem atau dengan putih telur. Oke. Nah, harga dari keramik tersebut jauh merosot, menurun ya. Dari kalau misalkan harganya itu adalah 10 juta, ketika setelahnya hancur, dari harga bayar 500.000 juga mending. Yang paling jelas itu ada yang beli juga, itu mending ya. Kebanyakan akan keramik tersebut udah pecah, itu semuanya menjadi sebuah sampah. Nah, begitu rekan-rekan JMer sekalian ya. Jika ada setelah beberapa kali, nah ada satu kayak teknik kintsugi ini. Teknik kintsugi ini adalah bagaimana keramik ataupun piring yang pecah ataupun bentuk-bentuk barang yang pecah belah ya. Nah, dirapetnya, dilemnya itu disatukannya kembali, itu bukan sama lem biasa, tetapi disatukan kembali oleh dirapat dulu ya, dirapat dulu, bisa pakai semen ataupun apapun. Nah, setelah itu ditaburi emas murni. Oke, ditaburi emas murni. Nah, jadi kalau berbicara bahwa kata siapa bahwa barang pecah belah itu ketika setelahnya pecah belah itu akan menjadi lebih murah. Fakta di lapangan ya, jikalaulah seninya itu sudah ada, seninya itu sudah dijalani ya, sudah menjadi sebuah kebiasaan, maka dengan sebuah sentuhan seni ya, kreasi, nah gitu, amati, tiru, modifikasi, maka yang kalian yang tadinya harganya misal, nah setelahnya di teknik kintsugi tersebut harga 10 juta ya, yang tadinya harga 10 juta, maka si keramik tersebut itu setelahnya dilapisi oleh emas, harganya itu bisa ratusan juta. Oke, jauh sekali. Nah, begitu dengan kehidupan ya, begitu dengan kehidupan, tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Sekarang kan sudah pandemi. Sekarang kan sudah keur magis pandemi, keur maharoream dan lain saya kan dan itu lain sebagainya. Maka dari alasan itulah rekan-rekan JMer semuanya, jadi akhirnya kita jadi barang pecah belah ya. Oke ya. Jadi jangan sampai kita itu tidak dimodifikasi lagi ya. Oke, signalnya. Oke, sambil menunggu signal ini bagus, saya akan sapa dulu nih rekan-rekan ya. Oke, bagus lagi. Kita sambut aja nanti aja ya sapanya. Nah, kemudian kalau berbicara bahwa
bagaimana nasib kita ke depan. Tadi kan kalau berbicara takdir manusia udah ditakdirkan ya. Manusia udah ditakdirkan menjadi makhluk yang sempurna karena mempunyai akal yang berlanjut ke pikiran. Yang kedua, manusia itu berasal dari sebuah proses konsepsi ya antara ovum dan spermatozoom yang juara lagi. Oke. Yang ketiga, setiap apapun, jadi manusia selalu akan diberi ilmu ya. Akan selalu diberi ilmu atas satu kemauan manusia tersebut, atas satu niatnya. Berarti manusia sebetulnya ditakdirkan yang pertama juara secara harfiah jasad, secara pemahaman juga, secara jalurnya manusia juga diberi akal itu melebihi makhluk-makhluk yang lainnya. Nah kemudian yang ketiga, manusia itu sudah diberi perangkat ya, diberi perangkat oleh Allah ya, diantaranya adalah telinga, mata, dan rasa. Nah berarti sebetulnya takdir manusia itu harusnya bagus ya. Nah tidak bagus itu adalah ketika rasanya itu tidak diterapkan ke telinga, rasanya itu tidak diterapkan ke mata, rasanya itu tidak diterapkan ke mulut, dan rasakan ke tangan. Maksudnya Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, jadi kalau misalkan rasanya itu tidak diterapkan kepada tangan, tidak diterapkan kepada telinga, tidak diterapkan kepada mata atau anggota gerak yang lain, itu sama dengan tidak sesuai antara keinginannya. Ya, tidak menerapkan apa yang dia inginkan itu pada sebuah kehidupannya. Oke. Nah, maka itulah yang disebut tidak khusyuk ya. Alias malaweng ya. Oke, selanjutnya, apakah manusia itu, setiap individu manusia itu, apalagi JMer Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, apalagi JMer ya, JMer ini orang-orang pilihan, karena saya sangat yakin saya dipertemukan dengan orang-orang yang selalu juara, orang-orang yang benar-benar ingin hidup, orang yang benar-benar ingin revolusi, orang-orang yang ingin ada perubahan yang cepat pada sebuah kebaikan hidup. Saya yakin itu selalu dipertemukan. Saya selalu dipertemukan dengan orang-orang ya, dengan orang-orang yang sangat istimewa, sangat luar biasa dari berbagai sudut apapun, dan itu tidak ada yang sama dari tiap pribadi ke pribadi yang lain. Oke, kita jawab, takdirnya itu kita sudah juara, kemudian proporsi kita juga sudah juara, maka apakah nasib kita ini akan baik? Nasib kita akan bagus? Oke, kita lihat satu persatu. Allah menciptakan semesta angkasa dan bumi ini. Allah yang merancang, Allah yang memberi, Allah yang merancang, Allah yang mewujudkan, Allah yang memelihara, Allah juga yang menentukan. Tugas manusia adalah melaksanakan. Oke. Ya. Yang pertama, kalau berbicara kehidupan seseorang itu apakah akan berat atau tidak? Nah, sesuai dengan keterangan ya dari surat Al-Baqarah nih, satu ayat terakhir, sebelum ayat terakhir dari surat Al-Baqarah kan bahwa Allah tidak akan
memberikan tantangan, godaan, dan cobaan di dalam hidup melebihi kapasitas dari orang tersebut. Nih, kalau berbicara nasib, jadi nasib itu adalah segala sesuatu yang akan terjadi dari detik sekarang ke depan. Ini melihat rumusan secara, siapkan dulu otaknya bahwa ini bukan masalah bohong dan tidak bohong. Mari kita sikapi keterangan dari Sang Maha Pencipta tentang apa yang akan terjadi dari detik ini kita sekalian. Ya, karena kenapa saya harus ngomong seperti ini? Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau berbicara bahwa nasib kita itu akan positif, dari sebelah mana? Allah tidak akan memberikan tantangan, godaan, dan cobaan atau sesuatu yang kita hadapi itu melebihi kapasitas orang tersebut. Berarti setiap apapun tantangan, godaan, dan cobaan itu akan yang namanya apa ya? Akan bisa kita hadapi jika kita tidak larut di dalam kekhawatiran. Oke, terus bagaimana kalau misalkan gitu, oh kan ini saya terapis, misalkan gitu ya. Oh, saya sekarang misalkan sudah tahu JM, tapi saya alatnya nggak punya gitu kan ya. Oke, alat bekam mungkin maksudnya ya. Oke, nah apakah bisa? Sangat bisa. Jangankan Bapak Ibu sekalian yang tidak punya alat bekam, yang punya alat bekam, yang tidak punya alat bekam, atau bahkan apapun, selama Anda punya tangan. Kalau tidak punya tangan, Anda punya kaki. Kalau tidak punya tangan dan kaki, Anda punya sudut di tubuh Anda. Ya. Anda masih punya punggung. Oke. Maka Anda atau kita akan tetap bisa melakukan sebuah konsep. Bahkan sekalipun rekan-rekan sekalian, jikalau kita tidak mempunyai amit-amit ya, tidak mempunyai anggota gerak sekalipun, tetapi kita masih diberi kemampuan bicara, tidak berisyarat, maka tetap kita akan bisa menjadi orang yang berguna jikalaulah kita mengamalkan ilmu ini. Contoh dengan 4 pola. Contoh memberitahu dengan 6 titik istimewa berikut kegunaannya. Contoh jikalaulah kita memberitahu pada orang tentang bagaimana fisiodetek, mendeteksi anggota tubuh mana yang rusak dan yang kuat. Kemudian kita mendeteksi psikologi, maka tetap kita akan bisa praktek. Jadi camkan sekali lagi, bagi rekan-rekan sekalian, tidak ada alasan bagi siapapun tidak bisa praktek atau ilmunya yang akan dicabut kembali. Jadi tidak ada alasan dan tidak boleh beralasan. Bagi tugas manusia itu untuk membuat ilmu, dan manusia tidak bisa membuat ilmu ya, itu hanya melakukan atas sebuah perintah. Dari mana perintahnya? Kalau kita mau karomah, berarti perintah tersebut dari Allah melalui sebuah buku ya, yang perintah Allah yang dibukukan. Nah itu misalkan adalah Al-Quranul Karim. Nah, jikalaulah kita belum mengerti bahasa Al-Quran, maka punyai guru. Ya. Oke. Dan yang ketiga, ya turutlah ibu dan bapak. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi kalau berbicara bahwa segala sesuatu itu
sangat-sangat bisa disikapi dalam berbagai hal ya. Tidak ada alasan bagi kita untuk mengeluh. Misal saya belum punya alat, ya lakukan saja. Saya juga dulu dalam perjalanan ini, saya perjalanan di Kalimantan dulu, saya nggak bawa alat bekam, saya juga nggak bawa alat akupunktur. Nah, bagaimana saya bisa ngebekam di sana? Saya dulu memakai gelas, ya, sampai ada gelas, saya panaskan gelasnya, saya cantumkan ke bagian-bagian tersebut, bagaimana mengeluarkan darahnya. Sabisa-bisa, ya, sabisa-bisa. Ada alat di situ, silat dulu, lancet nggak ada. Ada jarum juga yang kecil, saya tuju saja. Bisa bagi yang mau, bagi yang nggak mau nggak ada alat. Nggak usah kita bekam, basah saja menggunakan apa, gelas, ya, menggunakan gelas, menggunakan mangkuk yang bulat, atau banyak cara, ya, banyak cara. Oke. Jadi kita sekali lagi diberi telinga, diberi mata, diberi hati ini, mari kita gunakan bersama. Karena jangan takut, paman jahada linnasi lanah dianakum subulana. Siapapun yang jahadu, yang sungguh-sungguh ingin hidup, ingin memperjuangkan hidupnya, maka lanah dianakum subulana, dipastikan orang tersebut dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun, dia akan diberi petunjuk. Oke. Jadi sekali lagi, jangan pernah takut. Kita tidak ada siapa, jauh dengan guru, alat komunikasi teboga, pulsa dan lain sebagainya. Satu hal, jaga kepercayaan kita pada segala sesuatu yang kita percayai. Jaga kepercayaan itu, ya. Maka dari situlah dimensi bereaksi, ya. Karena dimensi itu adalah kekuatan ruang dan waktu dari manifestasi dari otak kita, ya. Mau apa, kita mau diberi dimensi apa, mau diberi kekuatan apa. Kita ini kekuatan biasa-biasa saja atau kekuatan keajaiban? Kita akan diberi kekuatan keajaiban jikalau kita mau percaya kepada, ya gitu. Keajaiban itu sama dengan karomah. Syarat karomah itu 3. 1, kita percaya kepada satu nih, percaya dulu, ya, karena adanya pembuktian baru itu, pembuktian pasti yakin. 1, adanya ketaatan kepada Allah, ya, ketaatan kepada guru dan ketaatan kepada orang tua. Nah, itu yang akan menjadikan sebuah karomah di dalam kehidupan seseorang. Nah, itu jadi nasib nih. Yang pertama, kepastian hidup itu akan tergantung kepada niatnya, niat seseorang, ya. Innamal amalu binniyah wa innamal likulli amrin manawa paman hijratuhu ila dunya yusibuha. Oke, jadi segala sesuatu, apakah nasib kita akan baik? Akan baik secara rumusan. Kenapa akan baik secara rumusan? Karena pertama, Allah tidak akan memberikan tantangan, godaan yang cobaan yang melebihi kapasitas orang tersebut. Yang kedua, Allah akan memberikan petunjuk bagi orang-orang yang jahadu. Jahadu gitu. Anda yang sungguh-sungguh jihad, jihad berjuang hidup, dia akan diberi jalan keluar. Bagaimana saya jauh dengan guru? Jauh dan dekat bukan sebuah alasan, Bapak Ibu sekalian. Bukan sebuah alasan bagi seseorang berhasil atau tidak. Dekat malaweng anger. Dengan ilmu otakna malaweng tetap miskin. Jauh jeung guru, jauh jeung ilmu, tapi dia mempercayai, jaraknya maksudnya,
jauh dengan jarak guru, jauh dengan jarak pusat ilmu, itu bukan menjadi alasan. Karena orang yang jahadu akan selalu diberi petunjuk. Jikalaulah kita masih meyakini bahwa Allahu Robbi, Al-Qur'anu Imami, Muhammad dan Abduhu wa Rasuluhu Nabi. Jikalaulah tetap kita merasa bahwa kita itu menjadikan Islam sebagai penataan hidup kita, kecuali tidak percaya, kecuali tidak meyakini hal tersebut. Oke, ya, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan yang saya banggakan. Jadi kalau berbicara kepastian hidup itu akan tergantung kepada niat. Niat itu apa? Ya, hiyat, tamani, dan tahali. Jadi angan-angan yang melayang di selaput otak dan terus terjaga. Nah, terus-terusan terjaga, terus diyakini, terus disikapi. Nah, itu rekan-rekan JMer semuanya ya. Jadi kalau berbicara bahwa terus apa yang harus saya lakukan supaya segala tantangan dan apapun itu tidak melebihi kapasitas saya, dan kemudian kepastian hidup saya itu mempunyai petunjuk dan keajaiban, tadi udah dijawab ya. Jadi segala tantangan, segala tantangan, godaan dan apapun itu tidak akan pernah melebihi dari kapasitas orang tersebut. Selama dimanapun Bapak Ibu sekalian, bukan hanya di JM, dimanapun berada, selama kita menjadikan sebuah komunikasi yang terarah atau koordinasi itu komunikasi yang terarah. Selama kita bertanya kepada orang yang kita percayai dan satu pemahaman, berarti sama dengan koordinasi. Yang kedua, kita koordinasi itu bertanya kepada orang yang tahu, itu bukan kemana-mana, tapi yang sepemahaman dengan kita bertanya kepada guru kita. Nah, gitu. Maka itu pertama kita akan selalu ada jawaban. Yang kedua, nah, jadi koordinasi itu sebagai sebuah kebutuhan hidup. Yang kedua, kita taat ya, taat atau patuh. Jadi kalau berbicara taat dan patuh gimana, suwun-awun enggak? Bukan itu maksudnya ya. Jadi taat itu kita koordinasi, kita bertanya mengenai apa. Ketika bertanya pasti ada jawaban. Dari jawaban tersebut pasti ada kata kerja. Oke? Ya. Jadi sekali lagi, kalau berbicara sebuah pertanyaan, nah kalau Anda bertanya, maka selalu akan ada jawaban. Nah, setelah ada jawaban, apakah siap kita bergerak atau bekerjanya atau melakukan jawaban tersebut? Karena jawaban itu selalu ada fi'il amar atau kata kerja. Setiap kita bertanya pasti ada jawaban, dan di dalam jawaban tersebut pasti ada kata perintah. Nah, yang dikatakan patuh tersebut adalah mau nggak kita melakukan jawaban, ya, melakukan sebuah pekerjaan dari jawaban yang kita tanyakan. Karena guru juga tidak akan pernah memberikan sebuah tantangan ya, sebuah jawaban dari orang yang orang tersebut tidak bisa menghadapinya. Oke, itu ya, sekali lagi. Nah, kemudian ada yang ngomong, saya koordinasi, saya juga taat terhadap hasil koordinasi tersebut, saya lakukan gitu. Apa yang menjadi jawaban tersebut saya lakukan. Apakah bisa jadi indikasi? Sangat bisa. Ketika seseorang itu berkomitmen, itu tandanya bahwa seseorang tersebut itu sudah mau taat terhadap hasil koordinasi. Sebetulnya
Kalau koordinasi itu kalau ada perintah, apakah perintah tersebut adalah perintah guru? Saya yakin itu bukan perintah guru ya. Tapi itu adalah kepanjangan tangan dari jawaban atas pertanyaan kita. Karena kita ingin itu tumbuh berkembang, kita kaya secara kepemilikan dan kaya secara pikiran dan pemahaman, maka pasti guru kita akan membentuk ya, atau ilmu akan membentuk kita bagaimana caranya kita itu bisa kaya secara kepemilikan, punya uang, punya rumah, punya kendaraan, bisa memberi pada orang, di bank banyak, emasnya banyak dan lain sebagainya. Nah, itu kaya secara kepemilikan. Pasti Anda akan ditunjukkan pada hal tersebut. Sebetulnya perintah itu adalah perintah yang kita tanyakan ya, perintah dari diri kita sendiri, karena itu adalah jawaban dari apa yang kita tanyakan. Dan tidak semua orang itu mau menerima, padahal tidak santum lian fusiku. Segala apapun yang kita hadapi itu adalah sebagai manifestasi harga yang harus dibayar untuk mendapatkan apa yang kita impikan. Nah, makanya kudu aral ka guru gitu loh. Ya, urusannya ini dengan diri sendiri. Hayang berhasil jalanan, teu hayang berhasil tong sok ngutruk karunya gitu loh ka guru. Guru geus mere ilmu, guru geus nempatkeun waktu dan lain sebagainya. Kita menyalahkan, enggak usah menyalahkan. Kita aja tunjukkan jikalau guru salah, maka tunjukkan bahwa kita itu benar. Ya. Orang mau guru, mau rekan-rekan, mau apapun, ketika cara yang kita lakukan itu benar, nggak usah kita ngomong itu benar ataupun tidak, maka orang lain akan mengatakan lo yang paling benar. Nah itu ya, jadi sedikit nih karena berbicara usum pandemi ini, musimnya ya, musim pandemi ini adalah musimnya mengeluh. Musim pandemi ini adalah musimnya ingin diberi, bukan memberi. Musim pandemi ini katanya omset menurun. Tidak menurut saya. Coba lihat dari saya. Ya, Bapak Ibu sekalian bisa lihat, karena itu adalah sebagai indikasi ya. Oke, bukan mau pamer Bapak Ibu sekalian ya. Jadi sekali lagi ini hanya menjadi sebuah bahwa waruh sadurung winara, waruh ku sagala pangawaruh, sakahoyong taragapong sacipta ciptana jadi. Itu dalam bahasa Palawa. Waruh sadurung winara adalah mengetahui sebelum kejadian. Waruh ku sagala pangawaruh, tahu dengan semua ilmu. Sakahoyong taragapong sacipta ciptana jadi. Setiap keinginan menjadi bukti, setiap kebutuhan menjadi ada. Sacipta ciptana jadi. Nah, kalau berbicara itu semua, waruh sadurung winara, waruh ku sagala pangawaruh ya. Jadi tahu sebelum kejadian, dan gitu. Kita tahu dengan segala ilmu itu adalah akibat. Akibat dari apa? Di diri kita itu ada sebuah ketaatan yang mendarah daging. Bukan pada individu manusianya, tapi pada sebuah ilmu yang nilainya itu bisa hidup dan menghidupi orang lain, dan semuanya menggantungkan ilmu tersebut kepada Allahur Rabbi, Al-Qur'anu Imami, Muhammadan Abduhu wa Rasuluhu Nabi. Tetap semangat rekan-rekan sekalian ya, karena sekali lagi cara lagi, khairukum man ta'allama Qur'ana wa 'allamahu.
belajar adalah mengajarkannya kembali, itu bahasa lancarannya. Kemudian yang kedua, jadi berarti seindah-indahnya belajar teh diajar teh bakal rame, diajar teh bakal berwujud lamun urang ngajarkeun deui eta ilmu. Nah seindah-indahnya belajar adalah mengajarkannya kembali. Apakah tidak seperti itu di JM? Coba pahami, hilangkan dulu otak negatifnya di dalam diri kita ya, di dalam kepala kita ini. Jadi kalau berbicara apa yang harus saya sajikan, apa yang harus saya ajarkan, mengajarkan bukan mendikte orang, tapi mengajarkan itu bisa juga memberitahu yang tidak tahu, ya, memberitahu pada orang yang membutuhkan, memberitahu pada siapa, pada keluarga dulu, adik, kakak kita, bibi, paman, ya, dan siapapun itu. Nah, juga dengan konteks terapi, jikalau Anda tidak mau melakukan terapi sekarang, rekan-rekan JM, saya yakin keluarga Anda sudahlah kalau kere, coba lihat deh keluarga Anda itu bibi, uwa, ataupun hubungannya apa. Pasti mereka sangat membutuhkan produk kita. Kita bukan menjual ya istilahnya supaya enak nih. Kita bukan menawarkan, tapi kita memberi. Toh, corona itu nih, COVID kayak itu. Kemarin kan materi ilmunya saya udah kasih tahu bahwa COVID itu adalah sebuah virus ya yang dikembangkan di tahun 2019 Desember. Nah, kemudian COVID tersebut itu struktur tubuhnya terdiri dari glukosa dan protein serta protein, glukoprotein dan protein, di mana protein yang terbungkus oleh glukosa atau gula atau senyawa protein saja itu akan larut ya, itu akan hancur. Nah, ketika ada yang ke dalam itu akan hancur dengan yang namanya pelarut lemak. Produk kita yang bisa dimakan semuanya bisa melarutkan lemak. Termasuk apa yang dipakai juga itu adalah memanaskan tubuh, mempercepat metabolisme sama dengan, nah ini mempercepat metabolisme sama dengan mempercepat proses gesekan, mempercepat satu proses pemanasan. Nah, dengan proses pemanasan yang terdiri dari anabolisme dan katabolisme, peleburan dan pembangunan sel atau disebut apoptosis, maka terjadilah sebuah suhu yang, dan itu dipastikan virus akan lemah. Jikalaulah virus lemah, maka virus. Nah, gitu. Jadi kita tanyakan bahwa kita beberkan dulu nih gitu. Beberkan dulu bahwa virus ini, nah, ini sama produk ini bisa gini. Produk ini bisa gini. Begitu maksudnya ya. Jadi sekali lagi selalu ada jalan bagi, bukan meyakini ya, jauh ting yakin mah. Selalu akan ada jalan bagi orang-orang yang mau memaksa diri untuk percaya ataupun secara sukarela itu percaya. Ya. Khairukum man ta'allama. Jadi yang kedua, ya. Jadi seindah-indahnya belajar adalah mengajarkannya kembali. Itu yang pertama. Itu ada di GM banget. Bisa dengan sebuah latar belakang apapun ya. Bagi mereka yang mempunyai gini, kalau berbicara orang yang tidak mau dengan proses pembelajaran, itu bisa dilakukan, sangat bisa dilakukan. Oke, sangat bisa dilakukan. Bagi yang tidak mau formal dengan alasan tidak punya uang dan lain sebagainya, bisa, sangat bisa. Oke. Apakah benar juga
Kalau misalkan saya mau D1, kemudian nanti banyak D4, bagaimana kalau saya di Manokwari, bagaimana saya di Palu, bagaimana saya di Maluku dan lain sebagainya. Sekarang yayasan, Bapak Ibu sekalian, sudah menyajikan satu bentuk pembelajaran dengan metode online ya. Bapak Ibu sekalian, apakah Anda bisa jadi guru? Bisa. Oh, saya belum bisa mengajarnya. Banyak aplikator standar. Semua apa kapan perasaan saya itu satu-satu kualitas produk, dari mulai lagi proses pendidikan ada dua, formal ada non formal. Bagaimana juga ya, qualified lagi. Oke, itu misalkan apa bisa, saya punya teman di Eropa tapi saya pingin rak saja saat bisa, sangat bisa, karena metode ini sudah ya, tinggal menerapkan saja. Bagi yang mau untuk malaweng bahwa seindah-indahnya belajar adalah mengajarkannya kembali. Nah, metode pembelajaran ada orang yang pintar untuk menyampaikan, ada orang ada orang yang pintar menyampaikan dan ada orang yang halo ya, sekali lagi. Baperi loading katanya. Yang pertama, belajar dan mengajarkannya kembali ya. Kita menyediakan berbagai media ya untuk belajar dan mengajarkannya kembali. Apakah orang yang bisa cakap untuk berbicara ataupun orang yang tidak cakap berbicara. Kita menyediakan wadahnya, tinggal pilih mana yang mau ya. Nah, kemudian yang kedua adalah yang kedua itu adalah hidup yang baik adalah hidup yang bisa berguna untuk orang lain. Hidup yang baik adalah hidup yang bisa berguna untuk orang lain atau bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas ya. Kalau itu dalam hadis Tabrani ya, hadis riwayat At-Tabrani. Nah, itu dikatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi kalau berbicara manusia yang mulia atau baik di depan Allah ya, adalah manusia anfa'uhum linnas, yaitu manusia yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Kalau berbicara itu semua di JM ini dalam kondisi seperti ini bisa menjadi manfaat, bisa. Maka orang yang bermanfaat bagi orang lain itu ada jaminan dari Allah, hidupnya tidak akan pernah kurang. Hidupnya tidak akan pernah kurang ya. Sekali lagi. Jadi khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang baik di mata Allah, yang paling baik di mata Allah adalah orang yang hidupnya itu bisa berguna bagi orang lain, bisa bermanfaat bagi orang lain, kan gitu. Nah, kemudian kalau berbicara itu semua ya, kita dengan segala kemampuan yang ada nih, Anda bisa dengan fisik Anda lakukan dengan fisik,
Tidak bisa dengan fisik Anda itu dengan ucapan Anda. Kalau tidak dengan ucapan Anda, maka dengan pikiran Anda. Kalau tidak bisa dengan pikiran Anda, tolong tunjukkan saja mana yang bisa menurut kita itu baik. Nah, itu dia Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau berbicara itu semua, di kita sudah ada materinya ya. Di kita sudah ada ilmunya, ada komunitasnya. Oke, Talaga Maniloka ya. Bukan Sawarga Maniloka, ini Talaga Maniloka. Talaga itu tempat air. Di mana tempat air tersebut itu beraneka ragam. Ya. Timiti kini kuang-kuang dari mulai bling sampai ke ikan yang paling bagus itu ada di Talaga ya, atau di bendungan misalnya. Talaga Maniloka yaitu telaga atau bendungan yang isinya itu beraneka ragam, atau bendungan itu adalah tempat air atau disebut juga tempat kehidupan atau korp atau perhimpunan atau perkumpulan atau komunitas. Silahkan saya ajukan berbagai macam hal supaya sepemahaman bahwa jikalaulah kita mau hidup revolusi, tidak ada kalimat lain. Nah, bahwa kalau Anda merasa orang Nusantara nih, berawal dari orang Nusantara, bagi yang di Brunei ya, bagi yang di Thailand, bagi yang di Arab, bagi yang di Eropa, rekan yang melihat sekarang, Anda asalnya asal dari Nusantara. Kalau faham Nusantara itu pasti menganut faham ini, bahwa jikalaulah mau revolusi bisa besar dan membesarkan orang lain adalah satu, kita harus membuat Talaga Maniloka, harus membuat sebuah wadah yang isinya kemajemukan manusia, atau kita ikut atau masuk ke dalam sebuah penataan yang isinya itu kemajemukan manusia. Nah, itu syarat yang pertama. Oke. Dari situ, isi dari banyak seperti itu, banyak wadah seperti itu, tetapi wadah partai banyak. Apakah benar dari 5 aspek kehidupan? Wallahu a'lamu ya. Nah, tetapi wadah yang berisi kemajemukan manusia itu adalah harus bisa satu bisa lebih mendekatkan manusia dengan aspek spiritual. Yang kedua, dalam aspek spiritual tersebut harus ada sebuah fase pendidikan yang bagaimana manusia tersebut bisa dekat dengan Robnya, dengan pembimbingnya, di mana satu manifestasi bahwa orang tersebut dekat dengan Robnya, orang tersebut akan mau belajar dan bersosialisasi atau hidup bermasyarakat untuk mengajarkannya kembali atau membagikannya kembali dan mau belajar dari orang lain. Nah, dari satu feedback tersebut maka akan terjadi sebuah kondisi yang saling menguntungkan ya, atau disebut juga sebuah reaksi finansial. Nah, dari situlah akan terjadi juga sebuah konsep sehat. Nah, jadi sebuah Talaga Maniloka itu satu, berarti bisa membentuk manusia lebih dekat, lebih memahami kepada Sang Maha Pencipta dengan jalannya itu edukasi atau belajar dan mengajarkannya kembali atau aspek sosial, atau belajar kembali juga dari aspek sosial. Nah, kemudian dari situ pasti terbentuk sebuah aspek finansial, besar dan kecil tergantung isi otak kita. Jadi kalau berbicara berapa Anda punya uang sekarang, jangan disesali. Karena kapasitas otak kita baru bisa segitu. Kalau mau lebih besar dari itu, taikan dulu. Taikannya apa? Anda berpikir dan berjiwa besar. Bagaimana berjiwa besar dan berpikir besar tersebut? Satu, kalau berpikir besar itu adalah berpikirnya bukan hanya untuk diri sendiri aja, tapi berpikir Anda juga untuk diri Anda, untuk keluarga Anda, ya,
untuk teman-teman Anda di komunitas bagaimana bisa lebih saling memberikan berkah. Nah, itu berpikir besar dan berjiwa besar. Nah, kalau berjiwa kecil itu biasanya itu memikirkan diri sendiri, bagaimana saya bisa mencukupi kebutuhan sendiri. Setelah itu sedikit agak sedang, ya berjiwa sedangnya itu bagaimana kita bisa mencukupi kebutuhan diri sendiri, kemudian mencukupi orang-orang yang ada, keluarga sendiri itu dengan sebuah kecukupan sampai dengan sekunder, kan gitu. Nah, tetapi kalau berjiwa besar itu, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, kalau orang yang berjiwa besar itu bukan hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi di dalam otaknya itu bagaimana saya bisa hidup saya berkah, tetapi keberkahan saya itu bisa memberi keberkahan kepada orang lain. Nah, kalau mau kapasitasnya itu kita mempunyai finansial, kita mempunyai kemampuan, kita mempunyai apapun itu mau ditaikan katupnya. Oke, maka taikan apa yang disebut katupnya itu ya. Oh, berpikir dan berjiwa besar, banyak kalimat itu dilontarkan. Berarti berpikir dan berjiwa besar itu adalah dua kalimat. Satu, berpikir besar. Yang dua, berjiwa besar. Berpikir besar itu adalah gitu ya, mau memikirkan sesuatu kepada sesuatu yang lebih besar gitu. Jadi kalau berpikir itu bukan hanya untuk pribadi, tapi berpikir untuk semua. Berpikir bagaimana besok bisa menjaga ketahanan, bagaimana besok bisa memberikan solusi, bagaimana bisa memberikan sebuah jalan keluar, way of solution. Nah, kemudian kalau berjiwa besar itu bukan memikirkan diri sendiri saja lagi itu. Ya. Jadi memikirkan kesejahteraan, berjiwa besar itu mau menerima apa yang terjadi. Kan gitu, dengan segala positif. Nah, itu maksudnya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau berpikir dan berjiwa besar itu menyikapi segala sesuatunya dengan positif gitu maksudnya. Ya. Jadi berpikirnya itu, proses berpikir itu sama dengan apa yang kita terima, apa yang kita pahami menjadi sebuah solusi. Nah, solusinya bukan hanya diri, tetapi solusi bagi diri dan orang lain. Nah, selebihnya untuk masyarakat, negara, ya, agama dan lain sebagainya. Nah, itu udah luas. Nah, itu mau berpikir besar. Kalau berjiwa besar itu mau menerima dari berbagai situasi dan kondisi. Aral biasa jelema mah, tapi tong aral wae gitu loh. Jelema manusia itu merasa dirinya tersakiti, ya. Oke. Tapi jangan terlalu lama. Ya. Lebih baik itu berjiwa itu sama dengan suatu wadah yang siap menerima dari berbagai apapun ya. Oke. Nah, gitu. Oke. Jadi di dalam kalau berbicara hidup yang baik adalah hidup yang berguna bagi orang lain. Nah, tadi saya berbicara bahwa bagaimana kita mau menaikkan katup. Nah, kalau berbicara gitu ya, berbicara besar itu biasanya orang-orang yang belum berjiwa besar itu lebih baik berkonfrontasi ya. Berkonfrontasi gitulah. Jadi kalau misalkan ada pendapat orang lain itu yang tidak sesuai, langsung dipotongnya. Kemudian dia lebih cenderung untuk adu argumen. Untuk saling memojokkan. Nah, kalau berbicara berjiwa besar itu adalah kan itu ya. Berbicara berjiwa besar nih enggak. Jadi jiwa besar itu akibat dari mau berpikir besar. Kalau berpikir besar itu lebih cenderung mempunyai impian itu bukan hanya untuk sendiri, tapi impian bagaimana saya bisa berkah dan bisa memberkahi orang lain. Nah, itu berpikir besar. Kalau berjiwa besar itu sama dengan kan gitu ya. Berjiwa itu sama dengan gimana ya? Jiwa itu adalah hasil dari sebuah pikiran, dan apapun yang terjadi itu
selalu disikapinya itu dengan positif. Nah, itu berjiwa besar. Kalau ada program karena bukan programnya yang membuat, jadi tidak ikutan seperti di Aang Center ini. Ada saya mah nggak buat gitu loh. Jadi saya nggak bakalan partisipasi. Jangan berharap Anda itu akan kaya. Ya, karena orang yang berjiwa besar itulah yang akan selalu menjadi sebuah keajaiban ya. Akan selalu memperoleh sebuah keajaiban. Jadi kalau berbicara bahwa berjiwa besar itu adalah segala sesuatu yang siap kal jasa diwahid gitu loh. Siap seiringan ya. Siap sejalan, siap sealur. Jikalau ada salah memberikan masukan, bukan mengolok-olok. Ya. Oke, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi sekali lagi orang kita berapapun kepunyaan kita sekarang itu adalah sesuai kapasitas otak kita. Apakah kita itu mau naik? Taikan pikiran dan jiwa besarnya, bukan memikirkan diri pribadi saja. Ya, oke. Nah, itu baik sekalian. Nah, kemudian yang terakhir nih. Jadi kalau di dalam surat Ar-Rad ya, Ar-Rad ayat 11, Ar-Rad. Nah, Ar-Rad ayat 11 itu dikatakan Allah tidak akan merubah satu kaum, kan gitu ya. Innallaha yughayyiru ma biqaumin. Allah tidak akan pernah merubah suatu kaum hatta yughayyiru. Jadi Allah tidak akan pernah merubah suatu kaum atau seseorang, kan gitu ya. Keadaan seseorang sebelum kaum tersebut atau orang tersebut itu sampai mereka itu mau gitu loh. Sebelum orang tersebut atau kaum tersebut itu mau mengubah apa yang ada pada dirinya. Pahami Bapak Ibu sekalian? Oke. Jadi kita garis besarkan ini, kita garis besar ini. Allah tidak akan pernah merubah suatu kaum sebelum kaum atau seseorang tersebut mau, garis besar mau, bukan mampu, mau mengubah apa yang ada pada dirinya, mengubah apa yang ada pada dirinya. Oke, ya. Jadi sekali lagi ini masalah mau ya, masalah mau. Oke, masalah kemauan. Jadi Allah tidak akan pernah merubah sebuah kaum ataupun bangsa ataupun pribadi seseorang sebelum orang tersebut mau mengubah apa yang ada pada dirinya. Beunghar hayang tapi otakna kerdil wae. Mikirna kersorangan teu daek kal jasa diwahid. Allah tong berharap bisa beunghar, rek beunghar hate, rek beunghar harta. Oke, ya itu rekan sekalian. Jadi sekali lagi Allah itu hanya akan mengubah sebuah kaum ya, satu kaum ataupun seseorang itu sebelum, tidak akan pernah merubah nih, sebelum kaum atau orang tersebut itu mau mengubah dirinya, mengubah apa yang ada tuh tadi supaya nyambung. Coba lihat deh di Google itu ya, yughayyiru. Nah, di situ kan ada fi'il mudhari ya. Jadi di situ berbicaranya sebuah kemauan. Oke, kata kerja sedang lagi akan berarti mau ya, mau mengubah. Mau mengubah apa yang ada pada dirinya. Nah, apa yang ada pada dirinya? Posturnya. Oke, ya, kemampuannya. Nah, rubah sedikit-sedikit. Nah, jadi kita akan menjadi apa yang kita inginkan jikalau kita benar-benar mau. Ini bukan berbicara mampu tapi mau. Itulah orang yang benar-benar mau, itu disebut mujahid.
Mujahid orang pelaku jihad ya. Mujahid itu kata pelaku ya. Jadi kalau kata pelakunya itu bagi orang yang benar-benar mau itu adalah yang mujahid, orang yang mau benar-benar berjuang. Nah, ya gitu ya. Jadi kalau paman jahada linna silana dianakum subulana ya. Nah itu jadi akan selalu diberi jalan keluar. Nah tips Bapak Ibu sekalian di terakhir nih. Jadi kalau berbicara bahwa apa yang harus dilakukan di dalam situasi dan kondisi seperti ini, satu berarti kan tadi ya, Anda untuk apa berjuang? Untuk sebuah impian, apa impian Anda? Ingin membahagiakan keluarga supaya banyak waktu dengan mereka, tetapi Anda semakin hari semakin tidak punya waktu. Nah itu apa benar impiannya? Coba revisi deh ya. Jadi punya impiannya itu benar nggak seperti itu? Hayang ngabahagiakeun kolot, misal pingin membahagiakan orang tua, tetapi semakin hari semakin waktu semakin nggak ada waktu untuk orang tua, apa benar? Ya, oke. Niat tekad yang bulat, bener bulat. Nah, saya mau tanya, gitu. Jadi impian itu benar-benar harus, semua orang mempunyai impian, makanya punya impian, Bapak sekalian. Tidak ada yang salah, sebesar apapun harus punya. Jangan pernah takut Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau berbicara bahwa Soekarno bilang ya, proklamator kita bilang bahwa punyailah impian itu setinggi langit. Jikalaulah langit itu tidak tercapai, maka bintang kemintang akan menjadi milik kita. Begitu. Nah itu, coba punya impian. Oke. Nah, punya impian atau punya niat ya. Yang setelah itu benar gak niat atau impiannya tersebut? Karena kalau impiannya itu benar-benar, tadi saya bilang saya mau membahagiakan orang tua, saya ingin memberikan sesuatu pada ABCD dan lain sebagainya. Tetapi semakin hari, semakin waktu, apalagi Anda memberikan sebuah tenggat waktu, itu semakin kesini semakin tidak ada waktu. Semakin kesini memberinya semakin kecil, semakin sini semakin adatnya itu berubah. Yang tadinya baik karena sekarang sudah menghasilkan menjadi tidak baik. Istri yang tadinya penghasilan biasa-biasa kemudian sudah mempunyai penghasilan di GM, unggah adat, hati-hati. Satu, yang kedua bagi laki-laki, yang tadinya biasa-biasa saja, Anda akan ketemu dengan yang namanya penghasilan tinggi. Oke, penghasilan tinggi, hati-hati, rubah impiannya. Ya, ingin membahagiakan keluarga, tetapi semakin hari semakin tidak ada waktu untuk keluarga. Hati-hati juga, berarti Anda tidak benar-benar. Nah, yang demikian bukan impian, tapi yang dinamakan impian itu adalah seseorang yang mempunyai keinginan, ya, dan disikapi dengan selalu positif disikapinya. Oke, maksudnya gini. Jadi kalau berbicara impian itu, berpikirnya itu, impian itu kan sesuatu yang harus terwujud. Kalau bukan harus terwujud, tidak harus terwujud, itu bukan impian. Ya, jadi kalau yang dinamakan impian itu harus terwujud. Yang selanjutnya, berpikirnya juga itu akan positif. Berpikir positif seperti apa? Dia di dalam setiap doanya, dia di dalam setiap ucapannya pada orang yang terdekatnya, dia akan mengatakan, ya, dia akan mengatakan bahwa, ya Allah, dalam situasi dan kondisi apapun, maka Engkau akan mendekatkan saya ke dalam impian saya. Anda akan mendapatkan segala sesuatu. Itu dari mana saya jalannya untuk saya. Nah, itu berpikir positif.
itu dijaga terus dan dilantunkan tersebut sehingga menjadi sebuah doa. Nah, kalau doanya sudah didentumkan, sudah terus dilakukan, apalagi di dalam setelahnya sholat 5 waktu dia ucapkan, ya Allah saya ingin membahagiakan orang tua, belum membahagiakan orang tua dengan materi atau membahagiakannya dengan ucapan, adanya perubahan di GM ini. Satu, dari tata bahasa yang enak ya. Kesel wajar, ayah kak kesel, tapi tolong jangan terlalu diperlihatkan dan jangan diperlihatkan kepada orang tua, pada orang-orang terdekat itu. Ya, itu satu manifestasi dari sikapnya. Jadi berpikirnya itu terus berpikir ya. Satu, bahwa dia mempunyai impian, berpikir tentang impian tersebut itu positif, sama dengan dia selalu satu, minta doa kepada orang-orang terdekat supaya hal tersebut itu tetap tercapai, segera tercapai. Nah, itu mau berpikir positif. Dan menyikapinya itu adalah ketika kita bertanya kepada guru kita, how to do, apa yang harus dilakukan dengan impian saya ini supaya impian saya terwujud. Nah, ketika ada feedback dari guru ataupun orang yang Anda percayai, ya Anda yang orang yang benar-benar Anda percayai tersebut, itu pasti ada jawaban, dan jawaban itu pasti ada kalimat perintah, dan perintah tersebut dilakukan. Nah, itulah orang-orang yang bersikap positif. Makanya kan impian dan sikap. Oke, impian pasti semua orang punya. Tetapi tidak semua orang itu mempunyai sikap terhadap impian itu. Apa yang dimaksud sikap di sana adalah selalu berpikir positif dan bersikap positif. Bersikap positif di sini adalah pok pek prak, segera melakukan dari hasil koordinasinya. Nah, begitu ya. Jadi sekali lagi, semua orang mempunyai impian. Oke, tapi tidak semua, hanya segelintir orang istimewa lah yang mau berpikir dan bersikap positif terhadap impiannya. Impian dan sikap nilainya 95%. 5%-nya teknik. Teknik itu akan menjadi profesional jika kita sering melakukannya. Oke, dan teknik itu akan diberi petunjuk dimanapun, kapanpun, dengan jalan apapun. Jangan pernah takut. Anda tidak ada siapapun juga, Anda akan tetap diberi petunjuk. Jikalaulah kita punya keinginan yang mendalam yang harus terwujud dan kita berpikirnya positif ya, sehingga terdentum dalam hati itu menjadi sebuah doa yang terus menerus dilantunkan, dan kita bertanya pada orang yang tahu, segera kita melakukan apa yang menjadi jawaban dari orang yang kita tanyakan. Nah, itu adalah berpikir dan bersikap positif terhadap impian. Oke. Yang ketiga, tadi yang pertama ya, impian dan berpikir positif serta bersikap positif. Impian positif, kemudian disikapi dengan berpikir dan bersikap positif. Satu itu. Yang kedua, jadilah kita menjadi abdi hidup, bukan pekerja hidup. Oke. Jadilah abdi hidup, bukan pekerja hidup. Kalau Anda bekerja untuk hidup ini, Anda menjadi pekerja dari kehidupan ini, maka gaji Anda flat. Jikalaulah Anda menjadi seorang pekerja dari GM terapi, pekerja, maka Anda akan hanya mendapatkan bayarannya yang bisa dihitung. Contoh, jikalaulah Anda melakukan sebuah aplikasi umum, itu membayarnya itu misal di Bekam itu 100.000 ya, anggap aja 100.000. Nah, kemudian setelah itu Anda bisa closing produk, oke, 150. Anda mempunyai kelebihan, kan gitu ya, kelebihan satu dari produk. Nah, juga bisa mempunyai kelebihan dari jasa yang Anda berikan. Kalau Anda hanya menjadi pekerja di GM,
maka jangan harap Anda juga akan lebih penghasilannya. Ya, Anda akan di flat sama orang. Oke. Kalau Anda menjadi pekerja saja. Setelah Anda ada yang ngomong, halo saya mau diterapi. Kemudian, ya saya terapi, saya ke sana. Atau Anda datang ke sini, datang aja. Kemudian kita layanin. Setelah itu, maka sudahlah itu bukan menjadi urusan saya. Apapun yang terjadi pada dia, itu urusan dia. Oke, ya ada yang komplain, berusaha menghindari, kemudian ditemplotkan kepada sebuah situasi gitu. Nah itu adalah Anda adalah pekerja. Yang kedua, kita itu adalah menjadi abdi hidup dari sebuah ilmu. Kalau berbicara abdi hidup, nah abdi hidup itu adalah yang mencurahkan segala daya dan upaya ya untuk menjalin hubungan yang baik antar sesama atau ukhuwah Islamiyah atau menjaga tali silaturahmi. Nah, itu menjadi abdi hidup. Contoh, kita beraplikasi, dia bertanya berapa, kita jawab, kita juga bisa meng-closing produk. Nah, produknya bukan yang namanya itu memaksa ya, tapi kita memberitahu. Nah, setelah itu kita pulang, kemudian kita tanya perkembangan ya, dengan cara bukannya gimana sekarang, baik atau tidak. Nah, jangan perkataan itu. Kita bertanya, mudah-mudahan Bapak, Ibu, Neng dan lain sebagainya baik. Saya doakan mudah-mudahan Ibu sama Bapak ini terus ada perubahan kesehatannya. Kasih tahu setiap perubahannya ke saya. Walaupun sebetulnya hati kita bukan seperti itu, tapi kita menjadi abdi hidup. Nah, dari orang yang menjadi abdi hidup tersebut terus kita jalin ya. Dari situ kita akan tahu siapa temannya yang bermasalah, siapa keluarganya yang bermasalah dengan kesehatan, siapa teman atau rekannya yang membutuhkan produk dan lain sebagainya. Nah, terus kita jalin hubungan tersebut ya dengan sehat. Oke, nah dari situlah kita akan mempunyai kedalaman dan kita gampang dikenal oleh orang. Dan kita akan jauh lebih mendapatkan dari ekspektasi kita, dari bayangan kita. Sebagai contoh, kita dibayar standar misalnya gitu ya. Anggap aja kita dibayar misalkan 100, kemudian dari produk kita dapat 100, jadi 200. Ya itu 200 kalau sekali kita terapi. Mungkin kalau kita menjadi pegawai ya, atau menjadi pekerja dari hidup dari ilmu. Oke. Nah, itu cukup segitu. Dan itu bisa gampang ya, gampang dilihat kapasitasnya. Nah, tetapi kalau kita menjadi abdi dari sebuah kehidupan ya, ketika orang ada yang bertanya mau telat mau apa, dijawab ya. Kemudian kalau orang dari segala sesuatunya yang mungkin urusannya dengan kita, bertanya kepada kita ataupun memerlukan perhatian kita, ya perhatikan sebatas kemampuan kita, sebatas kewajaran kita. Nah, kita perhatikan. Nah, itulah menjadi abdun atau abduhu. Ya. Kalau menjadi yang demikian, saya yakin dia akan jauh lebih revolusi di dalam kehidupannya. Jadi, pilihlah Anda menjadi abdi dari ilmu, bukan pekerja ilmu. Kalau Anda menjadi pekerja ilmu apapun itu, bukan GM aja, kita itu akan capek dan cepat berakhir. Tapi kalau seandainya kita menjadi seseorang abdi dari sebuah ilmu, ya, abdi dari sebuah konsep yang bagus, maka kita dipastikan kita akan besar dan bisa membesarkan orang lain, dan selalu akan menjadi orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain dengan segala keterbatasan kita, dengan segala kelebihan kita. Oke.
Itu ya. Jadi sekali lagi kita ulang. Satu, kita punya impian dan yang disertai pikiran dan sikap yang positif. Satu, impian yang disertai pikiran dan sikap yang positif. Yang kedua, jadilah abdi hidup untuk sebuah ilmu, bukan pekerja hidup dari sebuah ilmu. Jadi abdi hidup bukan pekerja hidup. Oke, dua ya. Yang ketiga, sisihkan dari hasil sebelum hilang semua. Sisihkan dari hasil sebelum hilang tak tersisa, maaf. Sisihkan dari hasil sebelum semua hilang tak bersisa. Maksud saya adalah ketika Anda beraplikasi, ketika Anda mengamalkan ilmu dan Anda mendapatkan berapapun hasilnya, ya, setelah dikurangi zakat, setelah dikurangi komitmen Anda, maka sisihkan. Anggap gini, supaya gampang. Kita dapat 100.000. Nah, 100.000 kita kurangin JIS 2,5%, kemudian kita kurangin komitmen kita, ya, bagi yang memberikan komitmen kita kurangin berapa itu. Nah, itu anggap saja itu sisa dari JIS dan komitmen itu 100%. Nah, dari 100% tersebut ambil oleh Anda, sisakan oleh Anda, mau berapapun, naik 5.000 ke, maksudnya gini, mau hasilnya 5.000 ke, mau hasilnya 10.000 ke, mau hasilnya 15.000 ke, sisakan 10%. Untuk apa? Untuk menyisihkan sesuatu, ya, menyisihkan itu memperekatkan, ya. Jadi itu kalau bisa tabungkan, sisihkan dari hasil sebelum hilang tak bersisa. Karena kalau kita tidak demikian, seperti hanya pandemi, seperti hanya sekarang ini, Anda akan pernah merasakan kekurangan. Kalau Anda terus sisihkan, sebagai contoh, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, Anda menyisihkan dari satu pasien misal gitu ya, Anda sisihkan misalkan gitu, satu JIS, yang kedua komitmen, ya, dari situ anggap saja itu 100%, sisihkan itu 10%. Tidak ada yang bisa mengganggu-gugat, termasuk pasangan Anda, anak Anda, atau apapun, itu sisihkan. Kalau bisa tabungkan di tabungan impian, ya, tabungkan di tabungan yang khusus. Itu untuk apa? Supaya pada satu titik tertentu semua itu sedang gelimpungan, maka Anda akan mempunyai tabungan. Mutlak itu harus. Kalau mau, ya, Anda mau berapa lama pun libur, ya, mau berapapun pandemi, kalau Anda mempersiapkan diri, makanya saya dari waktu itu berkata bahwa bergerak sebelum terdesak, berpikir sebelum terjadi, bergerak sebelum terdesak. Maksudnya ini, apakah sekarang, saya kan sekarang udah pandemi, saya terlambat? Tidak ada kata yang terlambat, ya. Anda tetap akan minta kepada Allah, dan pasti, demi Allah, pasti Anda akan ada yang membutuhkan Anda, jasa Anda ataupun produk Anda atau apapun yang Anda minta, itu pasti akan ada yang pakai. Nah, dari berapapun penghasilan Anda, ya, setelahnya dikomitmenkan, setelahnya itu ada JIS-nya, maka beda dengan koropak, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini dana-dana limpah sebetulnya, cadangan, bener-bener cadangan. Kalau misal JIS, kemudian 10 komitmen Anda, kemudian impian Anda, ini untuk orang tua, ini untuk keperluan ini untuk produk, nah itu koropak. Nah, sebelum dimasukkan ke koropak, ya, Anda itu mempunyai, disisihkan dulu, sisipkan dari hasil. Nah, sisipkan dari hasil itu sebelum semuanya tidak tersisa. Nah, itu mah usahakan simpen.
Itu mau 500 perak kayak mau 1000 perak kayak. Pokoknya dari kurangi jis, dikurangi komitmen 10% dari itu ambil dulu. Anda ambil dulu ya, dan itu ditabungkan kalau bisa. Kalau bisa ditabungkannya di BMT. Ya itu mungkin ya Bapak Ibu sekalian, itu yang harus nabung. Rekan-rekan sekalian, harus, kalau Anda mau ya, kalau Anda mau, Anda disebut berpikir dan berjiwa besar, karena segala sesuatu pasti terjadi. Ini bukan berbicara bahwa ini adalah akhir dari sebuah cobaan atau tantangan hidup, tapi ini awal dari sebuah tantangan hidup. Orang lain sulit untuk beraplikasi, orang lain sulit berpikir harus apa yang dilakukan, tapi kita Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, kita sudah dipersiapkan oleh ilmu asal mau mengikuti. Sekarang tiap hari pasti ada testimoni, sekarang tiap hari pasti ada petunjuk bagaimana melakukan teknis-teknis di lapangan. Dan itu nanti dibawakan oleh master-master yang luar biasa, oleh pakar-pakarnya langsung. Dan Anda stay aja di channel di GM Aang Center ini ya, di Aang Center ini. Saya titip kepada rekan-rekan sekalian. Oke, ya. Jadi sekali lagi, kalau berbicara tadi, kita evaluasi ya. Kita mengevaluasi takdir untuk merevolusi nasib. Takdir kita sudah juara, nasib kita juga pasti juara, karena nasib kita menjadi makhluk yang istimewa dan sempurna ya, sebetulnya karena diberi akal. Nasibnya juga akan baik karena Allah tidak akan pernah memberikan cobaan, tantangan, dan godaan itu di luar kemampuan kita. Dan kita juga diberi perangkat apapun di dalam tubuh ini, syukuri ya. Jadi jangan sampai bahwa liver kita didominasi oleh jantung. Yang harus kita lakukan adalah liver kita didominasi oleh otak. Jadi kita fokus itu, kita melakukan rencana dan lain sebagainya itu atas petunjuk ilmu, bukan apa yang kita rasakan, bukan apa yang kita lihat dan kita dengar, tapi petunjuk ilmu ya. Oke, nah itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Nah, sebelum, jangan dulu tinggalkan channel ini Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semuanya, karena tadi kita dari judul pertama ya, kemudian mengenai takdir dan nasib, kemudian setelah itu untaian bagaimana apa yang harus dilakukan di sini, kemudian yang terakhir adalah kesimpulannya, itu 3 cara. Miliki impian dengan berpikir dan bersikap positif, itu kesimpulannya 1. Yang kedua ya, jadilah abdi hidup bukan pekerja hidup. 2. Yang ketiga adalah jadilah apa? Yang ketiga tuh. Oke, yang ketiga itu adalah tadi sisihkan dari hasil sebelum semuanya tidak bersisa. Oke, itu. Nah, itu ya pertemuan live dengan saya, mudah-mudahan menjadi inspirasi yang baik bagi rekan-rekan sekalian. Saya doakan ke rekan-rekan sekalian, karena saya yakin saya selalu ditunjukkan kepada orang-orang yang istimewa di GM ini, guru-guru saya yang siap bekerja sama di dalam hidup dan menghidupi orang lain. Nah, selanjutnya jangan pernah sia-siakan kesempatan dan kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus lakukan dengan segenap kemampuan supaya kita tetap bisa beramal jariah atau bermanfaat bagi orang lain. Oke, terima kasih. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagi rekan-rekan sekalian, saya mengevaluasi dari FB ini ya. Mengevaluasi dari FB ini, Aang Center ini, bagi rekan-rekan sekalian yang memasukkan orang-orang ini ke grup ini dan tidak kelihatan apakah itu memberi jempol, apakah itu apalagi berkomen kan, atuh jempol-jempol, atuh lope-lope ya di sana, ataupun apa berkomentar ya, menyukai atau apapun. Kalau tidak demikian,
tolong dikeluarkan. Untuk apa? Jadi bagi rekan-rekan yang dulu pernah saya belum berlakukan itu, bagi rekan-rekan yang tidak suka berkomentar atau melike pada acara ini, tolong dikeluarkan saja. Ngapain di grup ini? Jadi sampah saja. Oke? Ya. Nah, itu yang kedua. Jikalaulah ini grup 1000 loh rekan-rekan sekalian, tapi yang lihat ini di apakah itu sudah 2-3 hari, paling tembus di angka 700 yang saya lihat. Kemana sebagiannya lagi? Nah, bagi rekan-rekan sekalian kan tahu ya, suka memberikan komentar tuh teman-temannya yang dimasukkan. Jadi bagi yang tidak melike, berkomentar apapun, tolong dibanting aja keluar. Ngapain juga diam di grup ini, ya? Oke, karena di sini bukan tempatnya hanya untuk melihat. Di sini tempat kami untuk berafiliasi dan beraplikasi. Kami mempunyai sebuah konsep dan kami siap besar dan membesarkan orang lain. Jadi, bagaimana Anda tidak mau membesarkan orang lain jikalau Anda saja tidak berkomentar di grup ini? Oke, bagi rekan-rekan yang memasukkan orang umum di sini, tolong dikeluarkan karena bisa salah kaprah. Ya, maaf, ini hanya untuk komunitas CM. Komunitas CM cirinya adalah satu, paling tidak kalau tidak bisa nulis atau like ataupun apapun ya. Kalau tidak bisa demikian, atus kelihatan melihat ya dari video atau apapun ya. Bagi yang tidak itu tolong di kick saja. Oke, terima kasih. Saya doakan rekan-rekan sekalian semua bisa berkah, semua bisa mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa taala, dan pastikan Bapak Ibu sekalian berpikir dan berjiwa besar. Kita tetap berpikir bahwa apapun yang terjadi, kita berdoa bahwa sekali lagi di balik semua badai ini, pasti setelahnya ini dan tidak akan pernah lama kita pasti panen raya. Setelah badai berlalu, maka pasti panen raya. Oke, sekali lagi kita semua di sini adalah orang-orang yang mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Kita yakini ini dan Allah akan memberikan jalan dari manapun, dari apapun, asal kita selalu mau mencoba untuk menjadi orang penegak dari 3 pilar. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi berkah dan karomah untuk rekan-rekan semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.